Hai, pernah bayangin nggak? Kamu bisa pindah kota dalam waktu singkat, lebih cepat dari nge-scroll TikTok? Di Tiongkok, itu udah jadi kenyataan. Mereka punya jaringan kereta cepat terbesar dan tercanggih di dunia. Tapi, gimana sih mereka bisa bangun ribuan kilometer rel super cepat dalam waktu sesingkat itu? Apa rahasianya? Duduk manis, kita bongkar bareng. 1. Kenapa sih kereta cepat penting banget buat China? Jadi, ngapain sih Tiongkok repot-repot bangun kereta cepat yang mahal banget ini? Ada beberapa alasan utama, guys. Pertama, buat konektivitas. Bayangin, Tiongkok itu gede banget. Kereta cepat ini kayak urat nadi yang menghubungkan kota-kota besar, memangkas waktu tempuh, dan bikin orang-orang gampang banget bolak-balik. Kedua, ini dongkrak ekonomi. Dengan adanya kereta cepat, distribusi barang dan jasa jadi lebih efisien, pariwisata juga tumbuh, dan banyak banget lapangan kerja baru kebuka. Ketiga, kurangi kesenjangan. Bayangin, dulu dari Wuhan ke Guangzhou 12 jam, sekarang cuma 3 jam. Revolusi mobilitas. Keempat, tekan polusi. Satu kereta cepat sama dengan ganti 1.200 mobil. Pokoknya, ini bukan cuma soal transportasi, tapi strategi jangka panjang buat kemajuan negara. 2. Otak di balik kecepatan, peran pemerintah and leadership. Nah, kunci utama di balik semua ini jelas banget, pemerintah Tiongkok. Mereka ini bukan cuma ngasih lampu hijau, tapi benar-benar jadi lokomotif utama, satu komando. Semua keputusan dipegang China State Railway Group, nggak ada debat kusir ala DPR. Ada visi yang jelas dan komitmen yang kuat buat investasi besar-besaran di infrastruktur. Target jelas, setiap 5 tahun ada blueprint. Tebel banget, nggak asal gebuk palu. Bayangin, keputusan-keputusan strategis, alokasi anggaran super jumbo, dan koordinasi antar departemen yang super ketat itu, semua diatur dari atas. Mereka melihat kereta cepat ini sebagai prioritas nasional, bukan cuma proyek biasa. Ini yang bikin semua berjalan super mulus dan cepat. Nggak banyak birokrasi bertele-tele kayak di tempat lain. 3. Duitnya dari mana? Anggaran dan teknologi super canggih. Pertanyaan sejuta umat, duitnya dari mana? Tiongkok itu jor-joran banget buat proyek ini. Anggaran nggak main-main, total udah 500 miliar dolar. Tapi ini investasi, bukan utang buta. Cara mereka balikin modal, sewa lahan sekitar stasiun buat mall atau hotel. Genius, mereka berani investasi besar karena tahu dampaknya akan jangka panjang. Selain itu, mereka juga punya strategi pembiayaan yang cerdas, mulai dari pinjaman bank domestik, obligasi, sampai kemitraan. Tapi, duit doang nggak cukup. Teknologi dan rekayasa di baliknya itu yang bikin melongo. Awalnya, mereka banyak belajar dari negara lain, terutama Jerman dan Jepang. Tapi, Tiongkok nggak cuma nyontek, mereka melakukan riset dan pengembangan gila-gilaan buat bikin teknologi sendiri yang bahkan lebih canggih. Mulai dari sistem persinyalan, konstruksi jembatan dan terowongan yang menembus medan sulit, sampai desain kereta yang aerodinamis dan super stabil di kecepatan tinggi. Mereka juga punya teknologi kereta maglev yang bisa terbang di atas rel. Pokoknya, ini engineering level dewa. Riset masif, 10.000 lebih insinyur dikumpulin, budget R&D 30 miliar dolar per tahun. 4. Ngebut abis, target, kecepatan pembangunan, dan berapa yang sudah jadi. Tiongkok punya target yang ambisius banget, pengen punya jaringan kereta cepat terpanjang di dunia. Dan mereka berhasil. Kecepatan pembangunannya itu loh yang bikin geleng-geleng. Ada data yang bilang mereka bisa membangun 1.500 km rel baru per tahun. Coba bayangin, itu kayak membangun Jakarta-Surabaya berkali-kali lipat setiap tahunnya. Sampai hari ini, jaringan kereta cepat Tiongkok sudah mencapai lebih dari 45.000 km. Itu jauh lebih panjang dari total panjang rel kereta cepat di seluruh dunia digabungin. Ini angka yang luar biasa, guys. Mereka benar-benar mengubah peta transportasi nasional dalam waktu singkat. Target Iki bin Otusbesh, Yetmish bin Kilometer. Buat apa? Biar 90% penduduk cuma perlu 1 jam ke stasiun terdekat. Strategi jitu di lapangan dan faktor lainnya. Gimana cara mereka bisa secepat itu di lapangan? Ada beberapa metode dan strategi konstruksi yang unik. Salah satunya adalah prefabrikasi massal. Jadi, banyak komponen rel itu dibuat di pabrik, kemudian tinggal dibawa ke lokasi dan dipasang. Ini menghemat waktu banget. Selain itu, mereka juga pakai alat berat super canggih dan punya ribuan, bahkan jutaan pekerja yang terlibat. Skalanya itu benar-benar masif. Faktor lain yang sering luput tapi penting banget adalah standarisasi. Mereka punya standar yang ketat untuk semua aspek, dari desain, material, sampai proses konstruksi. Ini bikin proyek berjalan efisien dan terintegrasi. Dan jangan lupa,
integrasi sistem transportasi. Kereta cepat ini nggak berdiri sendiri, tapi terhubung dengan transportasi lain seperti bandara dan MRT, bikin perjalanan jadi seamless. Plus, mereka fokus banget pada inovasi berkelanjutan, terus-menerus mencari cara buat bikin kereta lebih cepat, lebih aman, dan lebih efisien. Oh, iya guys, ada hal penting yang nggak kalah penting. Selain ini target pemerintah, juga ada dukungan masyarakat yang keren. Relokasi warga, ganti rugi tanah 3 kali harga pasar plus jaminan kerja. Jadi, jarang demo. Harga tiket terjangkau, Jakarta-Bandung Rp250.000. Di Cina, Beijing-Shanghai, 1.200 km, cuma 1,2 juta rupiah, padahal kecepatan pesawat. Jadi, dari semua cerita ini, satu hal yang jelas, perkembangan kereta cepat di Tiongkok itu bukan cuma soal infrastruktur, tapi cerminan dari visi jangka panjang, komitmen pemerintah, inovasi tanpa henti, dan kemampuan eksekusi yang luar biasa. Ini adalah studi kasus yang menarik banget tentang bagaimana sebuah negara bisa mencapai sesuatu yang fenomenal. Menurut kalian, kira-kira negara lain bisa nggak ya niru kecepatan Tiongkok dalam membangun infrastruktur kayak gini? Atau ada dampak negatif yang belum kita bahas? Yuk, share pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like video ini, subscribe channel kita, dan nyalain lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.